Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus PGI Persatuan Guru Madrasah Indonesia dan juga yang terhormat Bapak Ibu pendidik yang hadir pada webinar hari ini. Di sini masuk ke sesi aplikasi penggunaan WhatsApp dalam media pembelajaran daring. Baik, kita langsung saja. Dalam proses pembelajaran tentunya Bapak Ibu sudah sering dan banyak menggunakan WhatsApp ya, selain media pembelajaran yang lain, apakah itu Zoom, Google Meet, Jitsi, Google Classroom dan sebagainya. Namun pada kali ini saya dan juga tim panelis mencoba untuk berbagi ilmu dan pengetahuan terkait manfaat dari WhatsApp itu sendiri. Dalam persiapannya, pertama ada persiapan yang untuk guru atau pengajar dan juga ada persiapan untuk siswa. Yang pertama persiapan untuk guru atau pengajar, tentunya yang pertama adalah memiliki WhatsApp group. Nah, WhatsApp group ini bisa dibuat oleh guru atau oleh siswa sendiri. Namun jika dilihat dari pentingnya adalah dibuat oleh Bapak Ibu guru sendiri. Yang kedua tentunya adalah alat komunikasinya yaitu handphone atau bisa juga menggunakan desktop atau laptop. Namun untuk mengontrol, untuk memudahkan pengajaran, desktop sangat diutamakan karena misalnya dalam satu layar itu bisa menampilkan bagian WhatsApp dan bagian materi sehingga akan memudahkan ketika memberi suatu penjelasan dengan chat ya atau ketikan, tinggal copy kemudian pastekan di kolom WhatsApp. Nah, ini manfaat kenapa sangat dianjurkan menggunakan desktop, itu akan lebih mudah. Yang ketiga tentunya adalah materi yang tidak kalah pentingnya, bagaimana proses pembelajaran bisa berlangsung jika tidak disiapkan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat adalah adanya SOP. Di sini bukan standar operational procedure ya, tapi lebih ke student operational procedure, jadi prosedur pengoperasian untuk siswa. Nah, kelima yang pasti adalah adanya daftar hadir. Bagaimana kita menyusun daftar hadir atau mengontrol kehadiran siswa. Kemudian yang keenam, yang pasti adalah internet. Ini yang paling utama. Inilah salah satu kendala daring adalah internet. Baik itu tentang kuota maupun tentang sinyal. Nah, kemudian yang kedua, persiapan untuk siswa. Lebih simpel untuk siswa dibanding untuk guru. Nah, yang pertama udah pasti adalah memiliki WA yang tergabung di WA Group. Nah, ini terutama untuk ibu guru ya, jangan sampai terlewat kok ada salah satu atau dua peserta didiknya tidak masuk ke WA Group. Nah, itulah hal yang sepele namun sangat riskan apabila di antara peserta didik ada yang tidak masuk ke dalam grup. Yang kedua adalah berkomitmen mengikuti aturan. Yang ketiga yang pasti adalah punya akses internet. Nah, tahapan persiapan untuk membuat grup ya, saya kira Bapak Ibu sudah bisa semuanya, kita lewatin saja ya, nanti bisa dilihat di materinya jika belum tahu bagaimana membuat WA Group. Kemudian tahapan persiapan. Nah, ini juga penting ketika kita sudah membuat WA Group ya, kita bisa menyeting bagaimana untuk bisa berkomunikasi satu arah dan dua arah. Misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan materi supaya tidak diinterupsi oleh salah satu siswa. Nah, di sini kita setting titik 3
kemudian keluar pop-up, ada grup info, klik grup info, kemudian muncul pop-up lagi, kita klik grup setting, setelah itu edit group admins, dan terakhir muncul pilihan apakah all participants atau only admin. Kalau only admin, hanya Bapak Ibu yang bisa menyampaikan atau mengisi pesan. Kalau all participants, ini bisa keduanya, baik guru maupun siswa. Nah, tahapan memulai, kita memerlukan media pendukung. Setiap siswa ya atau kebanyakan siswa lebih menyukai sesuatu yang sifatnya visual, apakah itu gambar maupun video. Nah, di sini beberapa pilihan untuk media pendukung. Di sini ada PowerPoint. Ternyata PowerPoint pun bisa digunakan untuk video tutorial. Pada pembelajaran offline di kelas, Bapak Ibu sering mempresentasikan materinya melalui PowerPoint. Nah, bedanya adalah online ini pun bisa diterapkan dan bisa dipakai sebagai penjelasan awal pada saat memasuki pembelajaran melalui online. Jadi materi yang ada di PowerPoint kemudian bisa melakukan suatu perekaman dengan penjelasan dan setelah itu bisa dijadikan sebagai video. Yang kedua, tentunya setelah melakukan suatu perekaman, jadilah berubah MP4 ya atau MP4 bisa diunggah di YouTube. Nah, untuk itulah Bapak Ibu semuanya sangat dianjurkan untuk memiliki akun YouTube, yaitu untuk mengunggah materi dari video itu maupun yang lainnya ke dalam YouTube. Sehingga di YouTube itu sendiri nanti bisa kita ambil linknya untuk diberikan kepada siswa melalui WhatsApp. Yang ketiga juga kita bisa menggunakan voice note. Biasanya voice itu kita screenshot gambarnya atau materi berupa JPEG ya atau yang lainnya, kemudian baru kita jelaskan menggunakan voice note yang tersedia pada fasilitas WhatsApp lah. Disinilah sebagai materi ajar sebenarnya. Nah, materi ajar ini sangat bermanfaat apabila Bapak Ibu bisa memanfaatkan sebaik-baiknya sebagai media pendukung. Mari kita lihat coba untuk YouTube itu sendiri. Ya, YouTube itu bisa menggunakan PowerPoint yang kita buat melalui satu penjelasan materi, kemudian diunggah di YouTube. Bisa juga kita menggunakan media Powtoon yang ada di internet. Sini ada alamatnya. Sini juga ada yang gratisan dan juga sangat bagus hasilnya kalau kita mau berkreasi. Kemudian juga ada video. Nah, yang alamatnya juga bisa juga seperti Powtoon dan ada sedikit perbedaan ya, saling mendukung, dan juga ada flashclip yang tidak kalah menariknya. Nah, ketiga media ini bisa dimanfaatkan secara cuma-cuma untuk media pembelajaran. Dan di sini pun sudah tersedia berbagai macam background, ruang kelas dan yang lain-lainnya. Tinggal disesuaikan dengan kondisi dan keinginan selera Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah itu setelah kita buat apakah itu di Powtoon, video atau flashclip, kemudian diunggah ke YouTube. Nah, ini sebagai media pembelajaran yang bisa diberikan kepada siswa pada saat pembelajaran. Yang kedua, ini berikan linknya ke siswa melalui WhatsApp. Keuntungan memiliki YouTube adalah sekali buat bisa untuk berkali-kali dipergunakan. Jadi hanya sekali menyampaikan. Ya, beda ketika offline. Ketika offline, setiap kelas kita masuk selalu menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di materi ini.
Namun dalam online itu keunggulannya adalah cukup sekali kita buat tutorial dan setelah itu cukup kita mengambil linknya setiap kelas atau setiap kita melakukan suatu pengajaran. Kemudian untuk memulai kehadiran siswa bisa kita manfaatkan WhatsApp itu sendiri, apakah menggunakan voice note atau menggunakan manual dengan ketik nama. Dan juga bisa juga ada yang menggunakan fasilitas pendukung lainnya, yaitu menggunakan Google Form, di mana di situ link dari Google Form itu sendiri dimasukkan ke WhatsApp, tinggal siswa nanti tinggal mengisi daftar hadirnya. Nah, inilah tahap memulai untuk kehadiran siswa. Salah satu merupakan satu komitmen dari guru dan siswa. Misalnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, pembelajaran mulai hari ini dengan ketentuan sebagai berikut. Presensi atau kehadiran Anda lewat suara voice note. Nah, ini jika yang menggunakan voice note. Caranya dengan sebut nama, misal Muhammad Irfan hadir, dengan batas waktu hingga 15 menit dari waktu awal dimulai pembelajaran. Jika lewat dari 15 menit, akan dianggap tidak hadir, namun Anda tetap dipersilakan untuk mengikuti pembelajaran. Siapkan catatan, konsentrasi, dan fokus pada pembelajaran daring. Di beberapa menit yang tidak menentu, akan Bapak atau Ibu sebut namanya untuk memberi jawaban atau tanggapan seputar topik pembelajaran, jadi pastikan untuk tidak meninggalkan pembelajaran daring ini. Nah, poin 3 ini setiap 10 atau 15 menit setelah bergantian, ya, siswa jika bisa mungkin disebut namanya untuk menjawab atau untuk memberi tanggapan. Dengan secara tidak langsung adalah untuk mengontrol apakah siswa-siswinya tetap standby atau tidak. Kemudian yang keempat, pastikan koneksi internetnya stabil, bisa lewat WiFi atau pakai data masing-masing. Terima kasih lah. Ini satu contoh ya, contoh komitmen di awal pembelajaran. Apalagi nanti memasuki tahun pembelajaran baru, di awal kita bikin komitmen dengan siswa seperti ini. Ini contoh yang sudah saya terapkan ya di kampus ya di awal perkuliahan, sama seperti yang tadi, ini menggunakan voice note. Nah, ini contohnya ya, menggunakan voice note. Nah, setiap siswa menyebutkan namanya menggunakan voice note, sehingga yang tidak menyebut namanya maka dianggap tidak hadir. Nah, tahapan memulai. Contoh screenshot di sini adalah page-nya pertama adalah diawali dengan satu greeting setelah melakukan presensi atau daftar hadir, kemudian greeting ya. Ya, greetingnya tidak terlalu formal ya, cukup santai agar bisa membangun kondisi kelas yang sangat nyaman. Kemudian setiap siswa pun memberikan tanggapannya, bervariasi ya. Bervariasi dari sini pun mulai sudah ada satu candaan ya. Terkadang candaan itu datang dari siswa itu sendiri. Berikutnya adalah masuk ke topik pembahasan. Nah, sekarang kita bahas tentang, kebetulan ini saya mengajar entrepreneurship ya, pada topik bisnis online. Nah, sini membahas tentang Instagram marketing. Nah, sekarang kita bahas tentang Instagram marketing ya. Punya akun IG semuanya. Oke, punya, yap ya. Mantap ya, sial jualan nih. Maksudnya ya, ini juga sering terjadi ya, penulisan kesalahan pada penulisan. Harusnya siap tapi siap, sehingga ada yang komen kok sial sir, dan sebagainya. Ya, berikut contoh memberikan suatu materi melalui link YouTube. Link YouTube ini adalah merupakan tutorial yang menggunakan PowerPoint, di mana YouTube tersebut bisa ditampilkan di WhatsApp, sehingga ketika siswa klik tanda ini,
maka tampilan itu akan tetap berada di halaman WhatsApp. Dan jika klik link ini, maka akan menuju ke YouTube. Ya, untuk itu ya, biar tidak lepas dari WhatsApp, disarankan untuk menggunakan klik yang ini. Nah, PowerPoint ini adalah merupakan tutorial rekaman dari saya ya, sebagai pengajar untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan. Nah, di situ tertera PowerPoint tersebut adalah memberi suatu rangkaian beberapa tips dan trik dalam IG marketing. Setelah itu, setelah beberapa menit, ini kurang lebih durasinya adalah 15 menit. Nggak usah lama-lama ya, terlalu lama juga membosankan. Setelah 15 menit, baru mencoba untuk menanyakan tanggapan. Ya, misalnya, dan beberapa memberikan respon positif. Ya. Ini gak seribet buat FB page. Ya sih, lebih simpel aja. Terus banyak orang bisa yang lihat dan sebagainya. Promonya gampang. Nah, contoh berikutnya lagi, artinya mereka saling berinteraksi terkait dengan materi yang dibahas tadi. Dan ini juga sudah masuk contoh beberapa interaksi dari siswa. Ya, sedikit dari saya mungkin hanya memberikan tanggapan positif ya. Mantap, siap, action dong. Nah, ternyata ketika memberikan suatu tanggapan, ada kalanya tadi siswa suka bercanda ya. Nah, maksudnya itu mantap, siap dong, siap, action dalam berpromosi. Apa jawabannya? Syuting. Nah, tapi nggak masalah ya, artinya suasana hidup ya, dan santai. Nah, ini beberapa tanggapan positif juga terkait video yang telah mereka tonton. Juga sama masih berkaitan, mereka masih berinteraksi ya terkait dengan materi tersebut. Nah, kemudian saya coba untuk memberikan suatu penguatan pencarian produk di Instagram lebih mudah dengan adanya hashtag. Nah, sinilah masuklah ke materi yang pertama, yaitu trik pertama bla 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 bla. Kemudian tanggapan lagi, penjelasan, dan tanggapan dan sebagainya. Kemudian bagaimana untuk mengontrol apakah siswa itu aktif atau tidak selama sekian menit. Nah, untuk itu jika menggunakan desktop ya, sini ada tandanya, klik ini, kemudian message info, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Ini ada katanya read by, artinya apa? Inilah mereka yang menyimak selama sekian menit. Nah, ini untuk mengontrol, karena tidak menutup kemungkinan beberapa siswanya aktif, rajin, gurunya pun antusias ya untuk berinteraksi, namun ada beberapa siswa yang kadang kurang aktif. Ini bisa dikontrol di sini. Kalau menggunakan handphone, mudah untuk mengontrolnya. Sini jelas ya. Nah, di sini adalah yang mengikuti ya dari selama 26 menit, ini langsung menyimak, ini 4 menit kemudian baru menyimak, ini 10 menit kemudian baru menyimak. Dan sementara yang ini adalah belum sama sekali membaca chatnya. Nah, ini artinya mereka itu selama 27 menit itu kemana? Nah, ini sebagai solusi dari kita semuanya untuk menjaga bagaimana agar siswa terus aktif dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi itu, maka gunakan fitur mention. Itu bisa diawali dengan add. Nah, ini contohnya. Ketika memberikan latihan, ya nomor 3, siapa, 4 siapa, 5 siapa, langsung namanya. Kenapa? Nanti siswa akan mendapatkan notifikasi sehingga akan memudahkan siswa untuk memberikan suatu respon. Dengan menyalakan sebutan add, akan ada notifikasi di HP siswa. Sehingga
langsunglah merespon. Ini memberikan jawaban dan seterusnya. Yang kedua, kita bisa juga menggunakan voice note. Gunanya apa? Pertama, kita bisa menggunakan screenshot atau gambar, kemudian setelah itu kita jelaskan screenshot tersebut dengan voice note kita. Ini pun bisa membantu siswa untuk memahami materi yang ada di bukunya atau di modulnya yang belum paham. Nah, di sini guru mencoba untuk memberikan penjelasan melalui voice note. Ya, tadi ada variasi bisa menggunakan YouTube. Kalau yang hanya singkat, ya cukup bisa menggunakan voice note. Ini hanya kurang dari 2 menit. Nah, jadi kita bisa manfaatkan voice note untuk penjelasan singkat. Nah, setelah itu berikan suatu latihan. Sini caranya adalah dengan tombol voice note dan sebagainya. Bagaimana tahapan evaluasi? Evaluasi itu bisa menggunakan WhatsApp Auto, artinya kita bisa membuat soal latihan atau soal tes di media WhatsApp dengan penambahan aplikasi WhatsApp Auto yang bisa di-download di Play Store. Dan umumnya Bapak Ibu guru mungkin sering menggunakan Google Form ya sebagai media untuk tes. Nah, WhatsApp atau Google Form. Ini contoh tahap evaluasi menggunakan WhatsApp Auto atau jawaban otomatis, soal pun otomatis. Kita nggak perlu ngetik satu persatu ya, tapi kita menggunakan fasilitas yaitu pertama aplikasi WhatsApp Auto dan yang kedua adalah Excel. Nah, Microsoft Excel. Kenapa? Karena dengan Microsoft Excel itu bisa menjadikan istilahnya spreadsheet ya, kemudian itu diunggah di Google Drive, karena itu nanti akan tersinkronisasi dengan Google Drive untuk mengambil datanya. Langkah-langkah penggunaan WhatsApp Auto untuk WhatsApp adalah pertama, unduh aplikasi WhatsApp Auto di Play Store. Yang kedua, buat soal di Word dan salin di Excel. Kenapa di Word dulu? Karena untuk memudahkan ketika kita copy paste di Excel. Nah, itu untuk memudahkan. Akan tapi kalau kita di Word dulu baru di copy ke Excel. Kemudian juga setting WhatsApp Auto. Lihat tahapannya. Nah, di sini nanti ada tahapan dalam membuat WhatsApp Auto-nya. Tampilan pertama adalah biasanya seperti ini. Nah, tampilan pertama jangan lupa diaktifkan. Kemudian kita lihat ini tampilan home. Setelah itu masuk ke kontak ya. Kontak itu bisa apa aja, bisa kita klik aja pilih everyone dan bisa enable group. Nah, ini juga perlu di group bisa memilih lebih dari satu orang ya, lebih banyak. Kemudian everyone. Kemudian untuk apa yang sudah dijawab oleh siswa itu akan bisa dilihat di statistik. Kumpul di sini nanti. Ada berapa siswa, siapa saja, dan soal apa-apa, jawaban apa saja itu akan tersimpan di sini. Nah, untuk menghilangkannya, nantinya ada titik 3, klik aja reset. Nah, tadi baru kembali ke 0. Nah, setelah itu masuklah ke menu spreadsheet. Nah, inilah dengan klik spreadsheet akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian kita klik sync. Kita klik sync akan tersinkronisasi dengan akun Gmail yang dimiliki. Pastikan emailnya adalah email Gmail karena tersimpan di Google Drive. Nah, nanti klik emailnya dan akan tampilan ini ada sync message akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini adalah data-data yang bisa diambil untuk soalnya. Tinggal pilih. Nah, setelah pilih salah satu, masuk ke tampilan, kita klik yang ketiga ya. Klik di sini ada titik 3. Kemudian klik juga not working, klik atau dalam mungkin yang pakai bahasa Indonesia tidak bekerja. Nah, setelah kita klik, masuk ke tampilan seperti ini. Nah, jangan lupa ini klik baterai optimize.
Kemudian setelah klik masuk ke halaman ini ada tombol panah ke bawah, klik aja, kita pilih yang all application, maka akan nyala semuanya. Nah, setelah nyala artinya sudah aktif dan bisa dipergunakan. Ini salah satu contoh ya, contoh auto respon. Pertama, perintahnya adalah please type preview to begin the exercise. Ini adalah soal latihan. Setelah pembelajaran, ini ada beberapa soal latihan, kemudian siswa ngetik review, langsung lagi auto reply, direction, write your full name to begin the exercise. Yang pertama, yang kedua, type ready to begin. Nama, kemudian ready, auto respon lagi, multiple choice. Ini adalah direction-nya, petunjuknya, bla bla bla. Klik nomor 1, langsung soal. Nggak nyampe berapa, ya sampai 1 detik paling langsung keluar. Bla, jawab 1B. 1B, nomor 1B, klik betul ya. Kemudian setelah itu please go to number 2. Klik nomor 2, langsung soal muncul. Setelah itu klik jawabannya 2B. Ternyata apa jawabannya? Wrong. Please go to number 3. Klik nomor 3, soal lagi, jawab betul. Ini contoh auto respon, jadi bisa digunakan untuk latihan maupun untuk tes akhir semester 50 soal misalnya ya, tapi ini masih sebatas menggunakan multiple choice. Hal ini contoh aja sehingga ada keterangannya wrong atau right. Ini pun nanti bisa disetting ya, tidak perlu menggunakan right or wrong, langsung aja ke perintahnya please go to number 2, langsung soal 2 soal, yaitu tanpa menyebutkan betul atau salah, please go to number 3. Ini nanti semua bisa disetting sehingga hanya gue yang tahu jawabannya. Yang kedua adalah bisa kita menggunakan fasilitas Google Form untuk soal itu sendiri ya. Untuk hal ini saya pikir tidak asing lagi ya untuk Bapak Ibu menggunakan soal seperti ini. Dan ini salah satu lagi beberapa media pendukung dalam pembuatan video menggunakan PowerPoint. Fasilitas untuk yang Windows 10 tersedia fasilitas PowerPoint-nya itu di slideshow. Ini ada menu record slideshow. Inilah slideshow, kemudian ada menu seperti ini, kita bisa manfaatkan dengan klik start recording from beginning. Nanti akan muncul seperti tampilan slideshow, kemudian kita menjelaskan beberapa poin yang ada di slide, dengan sini itu akan merekam setiap slide-nya. Kemudian juga kurang pentingnya jika Bapak Ibu gemar membuat blog ya, ini mungkin nggak perlu pakai Blogspot atau WordPress ya, cukup dengan Google Site. Ini sangat mudah ya, sangat mudah, tidak perlu coding atau apapun, cukup dengan copy paste, dan itu pun ada petunjuknya bagaimana mencantumkan gambarnya, bagaimana menyelipkan YouTube-nya ya, sehingga akan lengkap. Ini sangat penting, bisa juga dipergunakan sebagai pendukung dalam pembelajaran. Ini tampilan ketika Google Site ada di smartphone ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, dan bermanfaat bila mana banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.